Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala ini kita insyaallah Ta'ala memulai daurah dari kumpulan-kumpulan hadis yang saya kumpulkan beberapa tahun yang lalu, yang saya kasih judul dengan Al-Arba'una Haditsan 'anil Fitan atau Al-Bayan 'anil Fitan. 40 hadis tentang fitnah. Fitan adalah jamak dari fitnah. Penjelasan tentang fitnah. Ini beberapa tahun yang lalu. Ya. Tahun keberapa ini? Pondok ini tahun-tahun kedua ya. Syekh Ahmad, Syekh Ibrahim sini waktu. Awalnya saya mengumpulkan buku ini, kitab ini berawal terinspirasi dari Syekh Ahmad Abu Nasr hafizahullah taala. Beliau menulis 40-an hadis tentang Al-Qur'an dan banyak hal-hal yang lain. Ketika itu saya terinspirasi mengumpulkan hadis 40-an hadis, dan juga saat itu saya kumpulkan saja. Nah, termasuk juga ketika Syekh Ibrahim rahimahullah taala di sini, saya juga beliau juga buat tulisan-tulisan, saya juga terinspirasi. Di antara tulisan-tulisan yang saya kumpulkan itu ada yang saya perlihatkan kepada syekh-syekh itu. Seingat saya di antaranya Tamulat Tarbawiyah Qissati Musa al-Khadir, renungan-renungan pendidikan dalam kisah Musa dan Khadir. Pernah saya perlihatkan itu pada Syekh Ibrahim rahimahullahu taala, dan itu kumpulan saja. Ya, saya hanya mengumpulkan. Cuma kenapa saya kumpulkan? Ini dia. Sebab saya memandang, kumpulan-kumpulan tulisan itu sangat dibutuhkan oleh santri, oleh tulab, oleh orang-orang yang belajar ilmu agama di pondok pesantren, terutama di pondok ini dan di pondok-pondok kita. Itu secara umum. Secara khusus terkait dengan Al-Arba'una Haditsan, 40 hadis tentang fitnah ini, ya, atau Al-Bayan 'anil Fitan ini,
Itu sangat saya rasakan urgen sekali dipelajari oleh santri. Bahkan dulu inilah pelajaran awal-awalnya. Paham tuh? Bahkan orang kenapa mondok, kenapa urgennya, pentingnya mondok, ini jawabannya. Dan ada sambungan-sambungannya ini. Ketika itu sudah saya buatkan, ini lagi. Baik. Itu alasan saya yang pertama kenapa mengumpulkan buku ini, terinspirasi oleh buku-buku kumpulan hadis-hadis yang bawakan oleh Syekh itu. Kemudian saya melihat saya juga penting mengumpulkan, tetapi tentang apa dulu yang dibutuhkan oleh santri. Dan yang pertama kali dibutuhkan oleh santri adalah tentang al-fitan. Apa itu al-fitan? Fitnah. Jazakallah khairan. Panas. Jazakallah khairan. Hasan. Ya. Dan banyak lagi nanti yang dibutuhkan oleh santri atau para talabatul ilmi di awal-awal mondoknya agar lurus jalannya, terang apa yang akan ia tempuh, apa yang ia lalui. Baik. Dan alhamdulillah masih disimpan oleh kawan-kawan, dan dulu saya buat daurahnya kitab ini, maka kemarin ketika saya share info daurah itu, sebagian teman-teman yang pernah mondok di sini, yang dulu ya Ustaz katanya. Ya. Baik. Dan kenapa dibuat daurah ini? Sebenarnya sudah diusulkan juga oleh sebagian kawan untuk dibuat daurah ini juga oleh sebagian alumni pondok ini ya. Baik. Dan ternyata ini kesannya, kumpulan hadis ini kesan daurahnya berbeda. Artinya punya kesan yang bermakna bagi sebagian teman-teman itu, saya lihat dari cerita mereka. Baik. Itu kenapa alasan saya kumpulkan hadis-hadis al-arba'un hadisan an fitan ini. 40-an hadis tentang fitnah ini atau al-bayan an fitan ini. Kemudian tentang judulnya ini boleh jadi saya revisi lagi nanti. Ya, atau saya lihat kondisinya, atau mungkin saya jelaskan syarahnya manakala besar dia, atau saya buat menjadi beberapa bagian, nanti ada yang ringkasan, ada yang syarah panjangnya dan lain-lain sebagainya. Itu tentang judul ini. Kemudian saya ini juga perlu diketahui, saya merasakan saya kumpulkan hadis-hadis tentang ini dan menyampaikannya kepada santri. Itu sepulang saya daurah dari Batu ketika itu, dan ini materinya Muqarrar ad-Daurah asy-Syar'iyyah ya, yang ke-17 fi Masailil Aqdiyyah wal Manhajiyyah yang diadakan oleh Jami' Ali bin Abi Thalib al-Islamiyah di Surabaya bita'awuni ma'al Jami'atil Islamil al-Islamiyah bil Madinatil Munawwarah tahun 2016 bulan Juli. Sini sebutkan 8 sampai 23 Juli 2016. Dan salah satu kitab yang menjadi panduan dalam daurah itu adalah kitab Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah, kitab tentang fitnah dan tanda-tanda hari kiamat dari Sahih Muslim yang disampaikan oleh Syekhuna Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala.
Dan itulah kajian yang sungguh sangat menyentuh hati saya, yang membuat hati saya semakin mantap, tenang, damai, yakin bahwa manhajus salaf adalah al-haqq. Apalagi kalau antum juga mendengarkan durus dan muhadaratnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, sungguh sangat indah bahasanya, mendalam dan menyentuh cara penyampaiannya, bobot ilmiahnya juga sungguh sangat menakjubkan. Kalaulah para ulama itu lisannya adalah lisannya para ulama itu kitabah, jadi tulisan, maka Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili adalah di antara orangnya. Bahkan saking semangatnya saya sebelum hadir daurah itu, saya sudah print panduan Kitabul Fitan dari wa asyaratus sa'ah yang sudah ada di internet itu, yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Sebab itu adalah tafrigh, transkrip. Sebab itu adalah transkrip dari durus beliau dari kitab fitnah-fitnah dari Sahih Muslim ini. Dan tadi malam saya dengar tengok lagi di YouTube, masih ada ya, teman, nggak ada videonya itu, masih ada. Jadi sebelum berangkat ke Jawa ketika itu saya sudah print, saking senangnya saya. Dan ini ya saya bawa ke sana. Dan itu awal-awal pondok. Pondok ini berdiri tahun 2015. Betul ya, Sabdalim? 2015. Nah, itu berarti sekitar 1 tahun setelah pondok berdiri. Ya. Faham toh? Nah, jadi saya juga sudah jelaskan ini. Maka dari awal alhamdulillah pondok ini berdiri dan berkomitmen untuk berada di atas manhaj al-haqqa ini insyaallah taala. Baik. Itu informasi yang terkait dengan latar belakang penulisan kitab dan daurah tentang Al-Bayan 'anil Fitan ini. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, pesan saya setelah kedepannya saya revisi lagi hadis-hadis ini insyaallah taala, saya berwasiat agar siapapun teman-teman yang nanti di pondok-pondok yang saya buat, di lembaga-lembaga yang saya bina atau saya pimpin, untuk membuat daurah ini bagi para tulab, bagi santri, ya. Karena ini urgen sekali. Saya sering mengatakan bahwa tinggal di luar pondok itu bagai hidup di tengah hutan. Kalau tidak binatang makan kita, kita makan binatang, kita yang makan binatang. Nah, jadi orang baru bisa sabar hidup di pondok, orang baru paham urgensinya tinggal di pondok, orang baru damai, tenang, bahagia di pondok. Salah satu rahasianya adalah memahami ahaditsul fitan, hadis-hadis tentang fitnah. Baik, itu bagian dari latar belakangnya. Kemudian silakan, cuman belum ada PDF-nya ya. Ini tentang penjelasan tentang fitnah ini. Jadi al-bayan itu artinya tafsir tentang fitnah. Kemudian di sini saya bagi, sebenarnya ada beberapa bagian dari kitab dari tulisan ini. Satu muqaddimahnya, kemudian coba lihat di halaman berikutnya. Di halaman yang kelima itu, ihdaru 'anil fitan. Waspadalah kamu dari fitnah. Ya, kemudian lihat lagi halaman ke-13-nya, zuhurul fitan. Tampak jelasnya fitnah itu. Artinya
kemunculan fitnah-fitnah itu. Kemudian bagian berikutnya ada di halaman Mauqiful muslim 'inda zuhuril fitan. Sikap seorang muslim di saat munculnya fitnah-fitnah. Nah, kemudian bagian yang selanjutnya itu bagian terakhirnya al-khatimah, penutup. Ya, itu doa yang saya bawakan, ya diajarkan oleh itu hadis ya tentang bagaimana hati manusia. Kemudian doa, dan saya tutup lagi, saya awali dengan ayat dan saya tutup lagi dengan ayat dalam surah Al-Imran ayat yang ke-8 itu. Taib, ini tentang kandungan tulisan ini, tapi saya butuh lagi, termasuk juga judulnya ini butuh di cek lagi ya tentang ibrahnya ungkapan ini. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Rujukan saya sesungguhnya di dalam mengumpulkan tulisan ini, pertama syarahnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Inspirasi saya mendengarkan daurah di Kota Batu ketika itu, dan saya seringkali saya menangis di dalam daurah itu. Saya betul-betul merasakan kenikmatan daurah itu. Ya. Padahal kedinginan saya hadir di daurah, dan sudahlah alamnya sangat dingin, tambah lagi AC-nya minta ampun. Saya pakai jaket, ya. Lain suasananya, sampai Ustaz Bu Ferus itu bilang nggak susah nyari antum katanya, karena penampilan saya lain dari yang lain. Sudah pakai baju, pakai apa, tambah jaket lagi, tutup kepala lagi. Ya, walaupun dingin seperti itu, tapi saya merasakan kenikmatannya, dan Allahu Akbar. Itulah daurah pertama yang membuat hati saya semakin tenang bermanhaj salaf ini. Jadi ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Sekarang itu apanya, rujukan saya. Kemudian juga ada kitab di tangan saya. Ini Al-Fitnah wa Atharuha Al-Mudammirah. Fitnah dan pengaruh-pengaruhnya yang menghancurkan. Mauqiful muslimi minha wa turuqut tatabbuti fiha. Ini Jam'ul Tartib Dr. Ahmad Ibn Ibrahim Ahmad. Ya. Ini bagus juga kitab ini. Seingat saya ini hadis-hadis ini juga saya cek dari kitab-kitab ini. Nah, ini ada saya tanda-tandai. Kemudian saya lupa entah kapan buku ini ada, tapi sudah lama di perpustakaan kita itu. Fitnah akhir zaman. Namun hadis-hadis ini banyak saya lihat, bahkan juga saya copy paste di internet. Hadis-hadis tentang fitnah ini. Nah, karena memang asatizah kita banyak menyampaikan durus dan muhadarat tentang fitnah akhir zaman dengan makna yang betul, bukan makna fitnah akhir zaman akhirnya jadi keliru. Maka ya, dan banyak juga tulisan-tulisan. Maka salah satu kenapa pentingnya membahas tentang al-fitan, salah satu sebabnya adalah banyaknya pemahaman yang keliru dan sikap yang salah tentang fitnah akhir zaman ini. Tapi itu pernah jadi ngetren pula, jadi kebanggaan pula ketika ada dai-dai akhir zaman. Nah, itu dia. Karena memang kita hidup di akhir zaman. Maka disinilah pentingnya memahami bagaimana mauqiful muslim 'inda zuhuril fitan.
sikap seorang muslim ketika fitnah itu muncul. Bahkan nanti di daurah kali ini saya akan bawakan sikap seorang muslim itu sebelum fitnah itu datang. Bagaimana sikapnya? Baiklah. Maka materi yang akan kita sampaikan pada daurah kali ini waktunya saya benarnya terbatas. Hanya kemarin saya hitung berapa kali? Cuma 12 kali. 12 kali pertemuan. Kita buat daurah. Maka kita bagi-bagilah nanti insyaallah taala ya. Dan sebelum saya lanjutkan ke fitnah ini, tentang daurah ini, dulu jadi tradisi kita, bukankah di brosur itu antum lihat apa namanya itu? Apa? Khataman, khataman kitab, ya. Nah itu dia. Jadi ini perlu untuk dipertahankan. Ada khataman daurah kitab ini. Makanya di info ini saya buat khataman daurah kitab. Baiklah. Sekarang yang perlu kita pahami pagi ini terlebih dahulu adalah materi hidup ya. Yang mencatat silahkan dicatat-catat ya, dan saya juga insyaallah buat catatan lagi. Urgensi memahami materi tentang fitnah ini. Apa pentingnya? Kenapa kok kita bahas kitab ini? Apa pembahasan tentang fitnah ini? Dan tadi salah satunya sudah saya sebut. Kita urutkan lagi. Pertama, ad-dunya daru bala'in waftitanin wamtihanin. Karena sesungguhnya dunia itu adalah negeri ujian dan fitnah. Baik. Antum coba lihat di muqaddimah ini. Itu di antara dalilnya adalah surah Al-Mulk ayat 2 itu. Itu alasan pertama, dan nanti saya terangkan lagi. Ya. Makanya kalau orang-orang nanti paham bahwa dunia ini tempat ujian, nah, berarti ngerti dia. Nah, jadi ayat-ayat yang saya bawakan di sini juga bagian dari urgensi ini. Urgensi memahami materi ini. Nanti kita baca ayatnya. Yang kedua, fitnah ini, fitnahnya dunia ini tidak ada tempat larinya kecuali bersama petunjuk Nabi. Nak kemana kita lari dari dunia ini? Karena dunia ini tempatnya fitnah. Maka tempat larinya hanya petunjuk Nabi. Tidak ada satu orang pun manusia yang bisa terlepas dari fitnah ini. Tidak ada tempat larinya, tidak ada. Kecuali dengan petunjuk Sang Pencipta itu sendiri. Apa contohnya? Nanti juga ada di dalam ayat ini. Ya. Nah, tengok di ayat halaman 3 itu. Itu disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu fitnah. Mungkin ada orang yang tak punya anak, tak dapat fitnah anak dia, tapi mungkinkah dia tidak punya harta? Takkah dia punya tempat tinggal? Tidakkah dia punya pakaian? Tidak mungkin. Itu sudah fitnah. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Alasan yang ketiga.
fitnah itu sudah menjadi sunnatullah yang berlaku dalam kehidupan manusia di alam ini. Berarti sunnatullah yang kauniyah, ketetapan Allah. Manusia ini terfitnah antara satu oleh yang satu, oleh yang lainnya, oleh kawan-kawannya, oleh handai taulannya, dan oleh makhluk yang ada di alam tempat dia tinggal ini. Yang keempat, kembali ke soal al-mulk tadi, Allah Ta'ala menciptakan makhluk ini, bahkan menghidupkan dan mematikan manusia ini untuk apa? Untuk menguji mereka. Seperti dalam soal mulk ayat yang kedua. Makanya di antara dalil yang pertama tadi adalah dalam surat Al-Baqarah 154-156. Termasuk juga dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga. Kalau dibedakan dalilnya, tapi ya di situ-situ juga. Nah, yang keempat ini dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Yang kelima, fitnah ini muncul agar diketahui siapa yang jujur dan bohong, siapa yang beriman dan siapa yang munafik. Kalaulah bukan karena adanya fitnah, taklah diketahui di antara mereka. Tapi manakala fitnah ada, diketahuilah mana yang lulus ujian dan mana yang tidak. Allah Ta'ala sebutkan, ahasiban nasu ayyutrahu ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka mengira, manusia ini mengira bahwa mereka ditinggalkan begitu saja? Allah Ta'ala ciptakan lalu mereka berkata seenaknya, amanna, kami beriman, sementara mereka tidak diuji. Tidak. Bahkan Allah sudah sebutkan, walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah berikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Maka diketahuilah oleh Allah siapa orang yang benar dan orang yang bohong dalam keimanan mereka itu. Ini dalam surah Al-Ankabut ayat 1 dan 3. Ayat 2 dan Ankabut ayat 2 dan 3. Baik. Kitab ini salah ada. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di sini di halaman 2 ini tidak lengkap saya bawakan ayat ini. Nanti diulang, dikopas lagi. Kemudian ikhwati fillah, barakallahu fikum. Alasan atau urgensi berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelaskan bagaimana manusia ini akan diuji terus dengan penyesatan yang dilakukan oleh syaitan, oleh iblis, seperti firman-Nya dalam surah Al-A'raf, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari
muka, dari belakang, dari arah, la ilaha illallah, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, kebanyakan mereka tidak engkau dapati menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka memahami fitnah dan tipu daya iblis adalah satu kemestian yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman agar mereka selamat, sehingga mereka menjadi hamba-hamba yang syakirin, yang bersyukur. Nah, ini urgensi yang keberapa? Yang keberapa? Yang keenam. Urgensi yang selanjutnya. Sebelum saya lanjutkan, ini terkait tentang penyesatan iblis dan syaitan ini. Maka salah satu materi yang wajib menurut saya dalam perenungan, dalam pengkajian, bahkan sejak tahun-tahun awal pondok ini dibuat, saya melihat adalah materi tentang keselamatan manusia ini. Maka dibuat pembahasan rihlatul insan. Nah, ini kan saya hadirkan nanti, insyaallah hari Kamis. Setiap hari Kamis kayaknya rihlatul insan itu hari Kamis. Setiap hari Kamis rihlatul insan, ya. Rihlatul insan, perjalanan manusia. Dan di antara kitab yang mewakili tentang hal ini adalah Hadimul Ladzat, perjalanan ke akhirat. Itu maksud saya. Berarti rihlatul insan ini perjalanan manusia. Sejak mulai manusia diciptakan, keberadaannya di alam yang bernama dunia fana ini. Kemudian salah satu yang penting perjalanannya, kemudian perjalanan ke akhirat. Saya ulangi, mulai penciptaan manusia. Dan dulu saya perlu kita mengkaji tentang sejarah ini dan perlu mengkaji kitab, hadis, dan ini nanti bisa. Syekh Shalih Al-Munajjid itu, dan juga sebelumnya ada ulama yang menulis 40-an hadis tentang kebesaran Allah. Nah, ini pun bagaimana kebesaran Allah, Allah yang menciptakan makhluknya. Nah, kemudian tujuan manusia diciptakan, kewaspadaan manusia di alam ini. Terus perjalanan manusia, rihlatul insan, perjalanan manusia mana saja, sejak mulai dari kematian hingga alam keabadian. Namun ada satu hal yang paling penting agar manusia ini selamat. Apa itu? A'daul insan, musuh-musuh manusia. Dan musuh manusia itu kalau kita tengok dalam karya tulisnya Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri Fikul Qulub, itu disebutkan ada 8 musuh manusia seingat saya. Nah, itu perlu diringkas. Nah, di sini jadi ketika disebutkan di dalam soal Al-A'raf ini tentang bagaimana sikap iblis terhadap kita, musuh bebuyutan kita. Makanya selain rihlatul insan, perjalanan insan, a'daul insan harus kita pahami. Sehingga jelas pemahaman kita anil fitan, tentang fitan ini. Dan selanjutnya, apa urgensi memahami fitnah? Karena sesungguhnya kita juga punya musuh dari kalangan manusia yang senantiasa akan merusak kita, Yahudi dan Nasara. Itu berikutnya ya. Musuh umat Islam yang akan senantiasa memunculkan fitnah, sehingga Allah sebutkan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'al millatahum. Lan berbeda dengan lam dan la. Lam bermakna tidak, la bermakna jangan, lan bermakna sekali-kali tidak akan. Sekali-kali tidak akan ridha orang-orang Yahudi dan Nasara kepada kalian hingga kalian mengikuti millah mereka, gaya-gaya hidup mereka, peradaban-peradaban mereka, pemikiran-pemikiran mereka. Manusia ini didoktrinnya. La ilaha illallah. Itu alasan atau urgensi berikutnya.
Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, adapun ayat di halaman yang ketiga itu sudah saya sebutkan tadi, kita tak dapat lari dari fitnah. Nah, disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, itu yang belumnya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Hai sekalian orang-orang beriman, di antara istri-istri kalian dan anak kalian ada yang menjadi musuh kalian. Bayangkan, anak Allah sebutkan sebagai musuh, maka hati-hatilah kalian. Luar biasa. Ini Allah yang menyebutkan. Kadang saya ingin memperpanjang daurah ini untuk betul-betul sampai ke contoh-contoh detailnya. Tapi cukup dulu untuk bab awal ini. Ini penting. Bayangkan, yang tinggal di rumah kita anak kita, yang menggosoki pakaian kita istri kita, yang memasakkan untuk kita istri kita. La ilaha illallah. Anak istri kita di kamar kita. Ternyata di antara mereka ada yang menjadi fitnah, menjadi musuh bagi kita. Tidakkah kita harus waspada? Fahdharu. Maka hati-hatilah, hati-hati. Baik. Ini urgensi berikutnya. Kemudian urgensi berikutnya untuk memahami fitnah ini, karena sesungguhnya Nabi telah mengabarkan fitnah sampai hari kiamat kelak. Nabi sudah sebutkan bahwa fitnah akan sampai hari kiamat. Bagaimana dalam hadis dalam Sahih Muslim, fitnah itu sampai akhir hari kiamat. Qama fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyaman ma taraka syai'an fi maqamihi dzalika ila yaumil qiyamah illa haddatsa bihi. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan hadis tentang fitnah itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi hingga hari kiamat. La ilaha illallah. Hafallah para sahabat yang hafal tentang penjelasan Nabi, lupalah yang lupa tentang penjelasan Nabi. Tapi para sahabat meriwayatkan hadis penjelasan bagaimana Nabi menjelaskan fitnah itu, dan fitnah itu sampai hari kiamat nanti. Baik. Nah, itu urgensi memahami fitnah. Terus berikutnya, pentingnya memahami fitnah. Fitnah itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Yang paling dekat dengan kita bukan orang lain, tapi diri kita. La ilaha illallah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiga ini ya. Di ayat yang ketiga itu, wama ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Tidaklah, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Dia selalu menyuruh kepada kejahatan. Tidakkah kita ingin memahami bagaimana tipuan nafsu? Nah, itu akan memunculkan fitnah. Dan nanti kita juga akan membahas macam-macam fitnah, aqsamul fitan. Baik. Jadi kalau dari dalam diri kita, urgenlah, pentinglah untuk dipelajari, dipahami dengan baik, dengan elok agar kita selamat. Sebab musuh yang paling berbahaya musuh dalam selimut. Tahu musuh dalam selimut tu? Si fulan dan si alan tidur dia satu selimut. Ditikamnya. Tidaklah orang tidur satu selimut, melainkan karena dekat. Makanya tidur dengan kawan-kawan sama laki-laki tak boleh satu selimut. Sama
anak kecil kita, sebagai istri bolehlah. Hani ditikam, bahaya itu. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kemudian di antara urgensi memahami fitnah ini adalah fitnah itu sangat luas. Ya, sangat luas cakupannya. Bahkan Rasul sudah menyebutkan sendiri, orang yang Allah cintai itu Allah uji dengan berbagai fitnah, ya. Makanya fitnah itu wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami uji kamu dengan yang baik, dengan yang buruk dan baiknya. Bayangkan, fitnah itu yang baik nampaknya fitnah juga nih. Nikmat fitnah. Jadi luasnya cakupan fitnah. Maka untuk itu urgen, penting sekali memahami fitnah ini. Sudah berapa? Sudah 10 ya? Sudah 11? Baik, berikutnya. Di kitab Al-Fitnah ini itu disebutkan salah satu ahamiyahnya adalah dirasatul fitan muhimmatun bin nisbatil du'ati wal 'amilina li hadzal din 'ala al-khusus. Jadi mempelajari fitnah itu urgen sekali untuk para dai. Urgen sekali. Agar mereka mengajarkan umat ini, ya. Di mana Rasulullah SAW juga sangat perhatian kepada para sahabatnya tentang penjelasan terhadap fitnah yang akan menimpa mereka. Maka karena para dai dan para ulama adalah pewarisnya Nabi, maka tugas mereka adalah menyampaikan risalah kenabian itu, dan di antara yang penting adalah penjelasan tentang fitnah ini. Dan Allah telah jelaskan bahwa fitnah itu betul-betul banyak, dan jalan lepas dari fitnah itu hanya satu saja. Maka kita tutup saja pembahasan ini dengan yang keempatnya. Halaman keempat itu Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain, karena kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah. Demikianlah yang Allah wasiatkan agar kalian bertakwa. Berarti banyak jalan yang lain sudah Allah jelaskan melalui Rasulnya, satu jalan kebaikan itu, dan Rasul membuat garis lurus ini. Dan Rasul, makanya di dalam jalan golongan selamat itu sejenis ini membawakan hadis bahwa di jalan-jalan kiri kanan setelah di jalan lurus itu, ini jalan lurus. Rasul sebut wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalan yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti jalan ini. Dan banyak jalan-jalan yang lain, dan tidaklah ada satu jalan lain dari jalan-jalan yang selain jalan lurus ini, melainkan di sana ada syaitan. Mungkinkah syaitan mengajak kepada kebaikan? Tidak mungkin. Yang jalan lurus namanya sunnah, dan yang bukan jalan lurus adalah lawan daripada sunnah. Itulah sebab Nabi sebutkan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, dan syaitanlah yang mengajak kepada kesesatan. Adakah syaitan mengajak kepada kebaikan? Tidak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup sekian dulu pagi ini apa yang dapat kita bahas. Tidak sampai 1 jam ya. Tidak sampai 1 jam. Ya. Ini baru muqaddimah, insyaallah kita lanjutkan ba'da zuhur nanti. Kalau untuk baca muqaddimah dari sini sudah selesai lah. Tidak banyak. Nanti saya ke depannya yang perlu kita butuh revisi lagi insyaallah ta'ala.
Ingatkan saya nanti, makna fitnah belum saya sampaikan. Makna fitnah belum saya sampaikan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.